Om Swastiastu, salam bahagia. Berikut kami sampaikan terkait dengan keadaan kondisi Desa Mendoyo Dangin Tukap dalam hal desa membangun atau indeks desa membangun, yang mana dapat kami sampaikan yaitu secara letak geografis Desa Mendoyo Dangin Tukap memiliki luas wilayah 314 hektar dengan keadaan masing-masing, yaitu berikut: ada sawah di 184 hektar, ada tegalan 45 hektar, ada ya di sisi lain juga ada perumahan 85 hektar. Nah, dari situasi geografis yang kita memiliki jumlah penduduk 3076 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1575 jiwa, perempuan 1495 jiwa. Nah, di sini dapat kami sampaikan terkait dengan indeks desa membangun, yang mana di sekarang sudah menjadi desa mandiri. Dalam artian kemandirian ini yaitu infrastruktur yang kami miliki. Astungkaro sehabis musim pandemi ini kita sudah bisa melewati, dan cuma ada perbaikan lagi terkait dengan infrastruktur yang belum kita bisa laksanakan. Dari beberapa hal yang dapat kami sampaikan tadi, di sini dapat kami sampaikan lagi terkait dengan adanya kaitan dengan ketahanan ekonomi yang kami miliki di sini adalah beberapa yang kita bisa danai lewat dana APBDes. Seperti contoh, kita memberikan bantuan berupa berikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang kami sasar, mulai dari kelompok hewani, nabati, dan juga kelompok kerja, koptan yang ada di desa kami, yang mayoritasnya semua mengacu kepada kakak miskin yang perlu kami sejahterakan. Salah satu contoh, kami sudah dapat memberikan beberapa atau mendanai dari kelompok berupa hewani, yaitu pemberian bibit kambing kepada beberapa kelompok yang sekarang ini sudah punya 3 kelompok, yaitu di Banjar Tengah, di Perempatan, dan di Banjar Kebebang. Lanjut, untuk kelompok sapi juga sudah kita realisasikan 2 kelompok dengan jumlah anggota 10 orang dengan sistem bergulir nantinya. Terus yang kami jadikan pilot project, jadikan suatu suatu hal yang paling kita jadikan prioritas tentang pemberian kelompok, yaitu kelompok babi indukan, yang saat ini kami sudah realisasi dari tahun 2020 sampai saat ini sudah punya ada 4 kelompok yang terdiri dari 40 orang, di mana di sini sudah bisa atau mampu mengelola apa yang kita bantu itu. Seperti contoh babi indukan, sudah ada yang 2 kali sampai 5 kali yang sudah punya anakan, dan hasilnya Astungkaro sudah bisa mencukupi untuk penambahan kebutuhan di rumah tangga. Dalam hal penambahan sumber daya manusia yang ada di desa kami, khususnya di bidang posyandu, di sini yang dipimpin oleh atau dilaksanakan oleh ketua PKK desa. Nah, kami di sini memiliki 4 posyandu di masing-masing banjar, di mana di sini dikoordinir oleh Ibu Kelian. Dan terkait dengan kegiatan tersebut, kami apresiasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan juga atas bimbingan dari pemerintah kabupaten, bahwasanya mereka yang terlibat di dalam kader posyandu itu mendapatkan insentif yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali, yang kami anggarkan lewat dana desa yang ada di APBDes tahun berjalan. Di sini juga kami sudah mengadakan atau memasang anggaran di APBDes. Yang pertama yaitu sesuai dengan petunjuk dan acuan dari pemerintah pusat terkait dengan masalah stunting juga ya. Di stunting di sini
yang menjadi skala prioritas untuk penggunaan dana desa, yaitu dari mulai Jatim, dari hamil, ada program ibu hamil, ada program balita yaitu posyandu, bina keluarga remaja, ada juga lansia, dan semua itu sudah berusaha kami danai. Nah, di sini juga di bidang itu nanti berlanjut kepada di bidang pendidikan, di mana kami di Desa Menuidangan Tukat cuma memiliki 2 SD dan 1 TK, yang tingkat SMP kami tidak punya. Di sini yang bisa kami danai baru bisa di tingkat TK, yaitu untuk fasilitas yang bisa kami bantu berupa pemberian pakaian dan selengkapnya untuk anak didik yang baru, dan ada pembebasan juga atau standarisasi terkait dengan pungutan di bidang untuk SPP sekolah kami tidak laksanakan. Nah, di sini bentuk pemberdayaan kami supaya kami punya anak didik dari umur kecil sampai ke dewasa nanti, supaya fokus kepada pembelajaran. Dari luas wilayah 314 hektar yang dapat kami singgung terkait dengan jumlah perumahan atau pemukiman yang 85 hektar itu, di sini kami juga memberikan suatu pelayanan atau istilahnya dari kesejahteraan masyarakat ini dapat kami bantu dengan fasilitas berupa adanya pemasangan internet gratis atau WiFi gratis di masing-masing balai banjar dan di kantor desa untuk memudahkan akses nantinya anak-anak untuk belajar dan mungkin mencari informasi. Nah, di sini dapat kami sampaikan lagi terkait dengan keadaan ekonomi di masyarakat kami terhadap pemukiman yang ada. Di sini kategori rata-rata hidup sederhana, di mana dalam kesederhanaan ini mungkin yang perlu kami perhatikan, yang satu tadi sudah kesehatannya, pendidikan, dan juga terkait dengan yang digaung-gaungkan oleh pemerintah terkait dengan ODF. Nah, kebetulan desa kami di sini Sengkaro sudah dari tahun 2021 desa kami sudah kategori desa ODF, yang artinya warga kami tidak lagi saat buang air itu di tempat-tempat bukan di toilet. Nah, terus untuk sanitasi pengairan, kebetulan kami juga di sini letak geografis desa kami ini tidak kesulitan cari air. Mayoritas menggunakan sumur tanah atau sumur bor, juga yang ada beberapa persen menggunakan pelayanan PDAM terkait dengan pelayanan air bersihnya di Sengkaro, karena dari tahun ke tahun kita belum pernah mengalami kekeringan. Terus untuk disanitasi, untuk pelayanan pencegahan banjir dan genangan air, kami juga sudah upayakan sistem yang diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu untuk setiap bulannya, awal bulan minggu pertama, kita masing-masing banjar yang ada di desa kami mengadakan kegiatan gotong royong untuk antisipasi banjir, pembersihan di selokan-selokan. Di bidang ketahanan ekonomi, kami pemerintah desa juga sudah dengan gencarnya untuk memulihkan keadaan ekonomi yang ada di desa kami setelah dilanda COVID 2010 sampai 2022 kemarin. Di sini kami juga tetap mengupayakan sistem padat karya tunai dengan sistem penanaman ketahanan pangan kerjasama dengan Subak. Kebetulan di tahun 2023 ini kami juga mengadakan kerjasama dengan Subak yang ada di
Desa Mendongeng Tungkat, yaitu penanaman kacang tanah sebanyak 2 hektar, penanaman jagung juga 2 hektar dengan sistem ketahanan pangan yang dikerjakan lewat PKT dan kerjasama lahan. Di sini Astokaro sudah berjalan dan sudah mendekati hasil panen. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa menambah PAD. Nah, terkait dengan pelatihan juga, kami pemerintah desa juga sudah menyiapkan dan sudah berjalan banyak terkait dengan pelatihan kelompok tani kemarin, termasuk juga pemberian alat, dan ada juga pelatihan kelompok ternak, diberikan ternak gitu ya, untuk nantinya bisa dimanfaatkan dalam bentuk hibah, tidak mengembalikan gitu. Dan juga beberapa kegiatan UMKM seperti pembuatan ingkung, ada pembuatan keranjang kemarin yang menjadi juga potensi desa tentang kerajinan yang ada di Desa Mendongeng Tungkat. Untuk menunjang kegiatan perekonomian di Desa Mendongeng Tungkat, di sini juga memiliki beberapa lembaga keuangan seperti lembaga perkreditan yang ada di desa adat, berupa lembaga kreditan LPD yang saat ini sudah dikatakan mampu membantu masyarakat dalam hal pengembangan usaha-usaha. Dan kalau di dinas kami juga memiliki lembaga BUMDes. Astokaro sudah mulai berdiri setelah pandemi yang menimpa 2 tahun yang lalu, dan juga ada di Kopran yang ada di Subak juga yang senantiasa membantu masyarakat Subak dalam hal penyiapan atau memenuhi saprodi yang mereka butuhkan, dan itu juga sudah kategori baik. Dan sampai saat ini perlu kami sampaikan juga, Subak yang ada di Pecelengan Kedukan di Desa Mendongeng Tungkat sudah menjadi Subak yang nomor 1 yang ada di Provinsi Bali, dan kategori sudah sangat baik sekali. Kami juga memiliki lembaga keuangan yang dekat, yaitu berupa lembaga keuangan di bidang bantuan KUR dari BRI yang ada di seberang jalan yang ada di Desa Posanten. Juga kami berupaya membantu masyarakat ketika kesulitan atau mencari kekurangan anggaran untuk pengembangan usahanya. Untuk ketahanan di bidang bencana alam, yang salah satunya mungkin di sini karena jalur gempa juga di Kabupaten Jemberana, kami juga berupaya sekali untuk antisipasi dengan mengadakan simulasi dari tingkat desa. Banjar kemarin yang diinstruksikan dari BPBD dan didampingi juga dari BPBD terkait dengan pelaksanaan tersebut. Astokaro meskipun belum ada dampak gempa yang keras di sini, untuk saat ini kami tetap berusaha jaga-jaga gitu. Seandainya kita kan tidak tahu juga terkait dengan bencana tersebut, minimal lah dari warga kami bisa menyelamatkan diri atau sanak keluarganya masing-masing. Selama ini dari tahun 2019 kami atau saya sendiri selaku pembekal Desa Mendongeng Tungkat yang bekerja sama dengan perangkat desa, BPD, LPM, dan juga masyarakat secara umum, bahwasanya apa yang kita dapatkan sekarang seperti indeks desa membangun dari desa maju di tahun 2019 sampai 2021 dan 2022 mendapatkan anugerah dari Menteri Desa terkait dengan realisasi anggaran dana desa yang sudah bagus. Maka dari itu desa kita berhak mendapatkan desa mandiri. Artinya desa kita ini sudah bisa membangun desa dengan dan bekerja sama dengan masyarakat, yang intinya ke depan jangan sampai lagi malah kita menurun gitu nih. Maka dari itu apa yang kita peroleh saat ini mari kita tingkatkan, kita pertahankan dan tingkatkan. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari BPD, LPM, Pak Klian, perangkat desa semua, dan tentunya yang tidak lupa juga masyarakat kami.
Demikianlah paparan singkat dari Indeks Desa Membangun Desa Menuhi Dangin Tukat. Sekiranya dalam pemaparan tersebut mungkin ada yang kurang atau yang tidak berkenan, kami pemerintah desa mau minta maaf yang sebesar-besarnya, dan pada akhirnya kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om, salam bahagia.